Kebakaran di Bandara Soekarno-Hatta yang berimbas keterlambatan sejumlah penerbangan dinilai sebagai dampak lemahnya manajemen krisis pengelola bandara. Kementerian Perhubungan berjanji akan mengevaluasi kesiapan pengelola bandara. Puslap 4 Mabes Polri masih menyelidiki penyebab kebakaran di JW Lounge Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu lalu. Akibat insiden ini, puluhan penerbangan mengalami keterlambatan. Para calon penumpang pun menumpuk di terminal. Pengamat penerbangan menilai hal ini lantaran Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta belum memiliki manajemen krisis. Saya kira harus ada latihan tiap waktu, periodik ya. Ya, dia kasih tahu nggak apa-apa. Nah, penumpang juga kasih tahu ya ada tidak kenyamanan ya karena ada latihan itu ya. Tapi penumpang baik operator dengan aparatnya itu sudah siap gitu kalau terjadi. Setiap tenan itu diwajibkan untuk menyediakan APAR ya, alat pemadam api ringan. Tapi kami belum bisa memastikan kenapa ini bisa sampai kemudian terjadi dan membesar. Sementara pihak Kementerian Perhubungan berjanji akan mengevaluasi kesiapan pengelola bandara dalam menghadapi kejadian darurat. Dan Kementerian Perhubungan akan memeriksa kelaikan seluruh outlet komersial di Bandara Soekarno-Hatta dan menilai bagaimana Bandara Soekarno-Hatta menangani krisis yang semacam ini. Kebakaran yang menghanguskan belasan toko di Terminal 2E itu juga mendapat perhatian anggota DPR RI. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR menginspeksi JW Lounge di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta. Ketua Komisi 5 DPR mendesak otoritas bandara untuk segera mengaudit kawasan komersial bandara. Dan kami juga sudah menyampaikan dan mendesak kepada PT Angkasa Pura II agar memberikan sanksi terhadap pengelola gerai apabila ditemukan pelanggaran antara lain dengan tidak boleh lagi memperpanjang kontrak sewa apabila ditemukan berkaitan dengan standar operasi pelayanan khususnya security dan safety dalam pengolahan lounge maupun gerai makanan. Selain peristiwa kebakaran, di Bandara Soekarno-Hatta juga tak jarang terjadi sejumlah gangguan. Pada 14 Februari lalu, ada kerusakan sistem pengairan di bandara yang resmi beroperasi sejak 1989 ini. Kenyamanan pengguna bandara pun terganggu, belum lagi adanya ancaman pencurian isi bagasi pesawat. Padamnya listrik pada akhir 2014 lalu juga menimbulkan antrian penumpang. Toko-toko di dalam bandara tak bisa bertransaksi. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Metro TV. Terbakarnya Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu kemarin menambah daftar panjang persoalan di Bandara Soekarno-Hatta. Penanganan kebakaran di sebuah stan di ruang tunggu yang terlambat diantisipasi meluas hingga mengakibatkan terganggunya aktivitas penerbangan. Ya, kebakaran terjadi pada hari Minggu 5 Juli pukul 5 pagi. Api pertama kali muncul di JW Lounge di Terminal 2 yang akhirnya merembet ke sejumlah bagian Terminal 2. Api juga merembet dan membakar ruang server maskapai Garuda sehingga mengganggu aktivitas penerbangan Garuda itu sendiri. Tercatat ada 27 penerbangan yang terganggu. Sementara itu pada 29 Agustus 2010, radar pengatur lalu lintas udara tidak berfungsi selama 30 menit. Dampaknya 9 pesawat tertahan di udara menunggu izin mendarat. Pada 21 Juli 2011 listrik padam karena gardu induk Muara Karang terbakar. Mesin cadangan listrik tidak siap. Sementara pada 17 September 2011 mesin listrik bandara mati. Dan 5 Juli 2015 kemarin di Terminal 2 terbakar, api merembet ke bagian server maskapai Garuda hingga mengakibatkan 27 penerbangan terganggu. Ya, yang kami tampilkan tadi adalah beberapa rentetan peristiwa yang menjadi sorotan juga terhadap Bandara Soekarno-Hatta. Sementara ini ironi mengingat pada tahun 2013 Bandara Soekarno-Hatta ini masuk dalam 10 bandara tersibuk di dunia. Menurut versi Dewan Bandara Internasional, jumlah penumpang dari tahun 2012 hingga 2013 meningkat 4,1% atau menjadi 60.137.000 lebih penumpang.
Bandara Soekarno-Hatta juga masuk dalam bandara paling sibuk di Asia Tenggara dan bandara keempat tersibuk di Asia. Kebobrokan manajemen Bandara Soekarno-Hatta terungkap lagi setelah seringnya listrik padam, macetnya aliran air, dan gangguan radar di jam sibuk penerbangan kemarin. Pihak manajemen Bandara Suta dinilai lamban dalam menangani kebakaran di terminal internasional. Apa yang harus segera dibenahi secara nyata? Kami akan mengulasnya kali ini dengan anggota Komisi 5 DPR bidang transportasi Syukur Nababan. Selamat malam, Bang Syukur. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore menjelang malam. Baik, terima kasih Bang Syukur telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Lalu ada Head of Corporate Secretary and Legal PT Angkasa Pura II, Agus Haryadi, bergabung dari luar studio. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam Mas Indra, selamat malam Pak Syukur. Selamat malam Mas Agus. Baik Pak Agus, yang menjadi sorotan ini bukan soal kebakarannya, tetapi yang dipersoalkan adalah manajemen krisis yang dikeluhkan oleh para penumpang, lalu juga oleh Komisi 5, termasuk oleh Menteri Perhubungan sendiri, Pak Ignatius Jonan, mengeluhkan bahwa ini buruk sekali manajemen krisisnya. Bagaimana tanggapan Anda Pak dari Angkasa Pura II? Ya, jadi Mas Indra, tanggal 5 Juli kemarin memang kami sebenarnya mengalami dua peristiwa. Pertama adalah kebakaran. Ya. Yang kedua adalah dampak dari kebakaran itu, yaitu penumpukan dan terlambatnya penumpang. Yeah. Hari itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan prosedur sesuai dengan Airport Emergency Plan. Yeah. Jadi penumpang yang sudah terlanjur masuk pada saat diketahuinya kebakaran kita evakuasi ke luar dan proses tindakan pertama langsung kita lakukan. Tindakan pertama berupa pemadaman dan kemudian setelah api dikuasai, ini dilakukan proses pendinginan setelah pengeluaran asap. Nah, tahapan berikutnya kami melakukan proses penanganan terhadap penumpang yang tertunda keberangkatannya. Sampai dengan tadi malam bekerjasama dengan rekan-rekan dari Garuda dibantu dengan instansi terkait di Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah permasalahan sudah mulai terurai dan bisa diselesaikan. Saat itu banyak sekali penumpang yang merasa kecewa menunggu 3 jam. Ini salah satunya dari para anggota Komisi 5 juga yang kebetulan ada di bandara saat itu Pak. Juga beberapa elit-elit politik yang menyebut di sana bahwa ketika sudah menunggu 3 jam, kecewa, tidak mau melanjutkan penerbangan karena memang tidak ada kejelasan informasi. Jadi persoalannya bukan soal penyebab kebakarannya apa, tetapi penanganan setelah kebakarannya itu yang dinilai sangat lamban dan buruk untuk kualitas bandara internasional, terutama di terminal internasional seperti ini, Pak. Iya, saya kira gini Mas Indra, kondisi kemarin Garuda selaku operator yang mayoritas penumpangnya terkena dampak dari kebakaran telah berusaha semaksimal mungkin, antara lain dengan mengupayakan penggabungan beberapa flight dengan menggunakan wide body aircraft. Dan itu sudah bisa dimulai pukul 12.30 sudah mulai diterbangkan pesawat 744 ke Surabaya. Selanjutnya digabungkan ke Denpasar. Baik, Anda setuju tidak bahwa sebenarnya krisis manajemen kemarin itu dinilai buruk, bagaimana Pak? Kami ingin tahu respon dari pihak Angkasa Pura II. Menyetujui penilaian seperti ini atau tidak sebenarnya? Sudah melakukan yang terbaik sebenarnya? Iya, kami harus berkata jujur bahwa AP2 tentu tidak bisa bekerja sendirian. Kami kemarin bahu-membahu dengan rekan-rekan Garuda. Kalaupun terjadi ketidakpuasan, kelambatan, saya kira bukan karena kami tidak bekerja berdasarkan prosedur. Sekali lagi, dalam kasus yang sifatnya menimbulkan kepanikan seperti ini, selalu saja ada hal-hal yang memang tidak sempurna atau tidak berjalan dengan baik. Tetapi kami sampaikan bahwa dalam 1 hari kami bisa atasi permasalahan ini, dan hari ini bisa dibuktikan operasi sudah berjalan sangat normal, walaupun belum sepenuhnya, masih ada beberapa dampak dari kebakaran itu yang harus diperbaiki.
Baik, saya ingin ke Bang Sukur. Bang Sukur, Anda bagaimana melihat atau mengevaluasi peristiwa kemarin yang terjadi? Kita tahu ini tidak berdiri sendiri, artinya begini, ini sudah beberapa kali sorotan terhadap Bandara Soekarno-Hatta ini. Tapi ini kemudian terjadi lagi, Menteri Perhubungan sendiri menilai kemungkinan ada prosedur yang tidak dilakukan begitu ya. Bagaimana Anda melihatnya sebagai anggota Komisi 5? Kalau kita lihat kan Mas Indra, ini kan ada dua persoalan. Ya. Persoalan pertama, jangan sampai terjadi krisis itu. Iya. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi kalau kita bicara tentang bandara, itu kan harusnya tingkat safety itu kan sangat tinggi sekali. Nah, terus yang kedua, setelah pasca krisis itu, bagaimana cara penanganannya, bagaimana menghandle-nya. Nah, kalau kita bicara apa yang terjadi di bandara kemarin, ya kebakaran terjadi, ya saya sepakat bahwa manajemen krisis itu tidak berlangsung dengan baik. Artinya, kalau kita lihat pada saat terjadi kebakaran itu jam, kalau saya tidak salah, antara jam 5 sampai jam 5.30 ya. Yeah. Nah, artinya yang kita lihat dari situ, tidak ada smoke detector. Harusnya kan sudah ada alarm yang bunyi, ya, sehingga tidak sampai membesar, bisa lebih mudah dikendalikan. Yeah. Nah, kemudian bagaimana penanganan sehingga tidak terjadi penundaan penerbangan. Kan harusnya penerbangan itu kan bisa langsung dialihkan ke terminal 1 atau ke terminal 3 sehingga tidak terjadi penumpukan daripada penumpang. Ya. Nah, banyak hal kan yang harus dilakukan. Terus bagaimana menghandle penumpang-penumpang yang tidak tahu jam berapa ini bisa dibuka lagi bandaranya untuk bisa terbang. Anda bisa menerima alasan yang disampaikan oleh... Saya tidak bisa menerima itu menurut saya alasan-alasan yang tidak jelas. Nah, itu adalah bertanggung jawab. Kalau kita lihat bandara seperti Bandara Soekarno-Hatta ini kan ini wajah Indonesia. Tadi sudah disampaikan ini adalah salah satu bandara yang paling sibuk di Asia dan paling sibuk kalau kita bicara Asia Tenggara. Nah, berapa juta setiap tahun yang harus melewati bandara ini. Nah, makanya ini tidak boleh main-main. Nah, kita selalu berbicara di setiap rapat-rapat komisi, apalagi sekarang ini kita lagi membuat panja itu kualitas dan keamanan daripada sistem penerbangan kita. Jadi menurut saya tidak bisa terima itu. Ini harus diperbaiki. Makanya saya bicara kepada Dirjen Perhubungan, saya katakan, nah, Anda sebagai regulator harus betul-betul tegas kepada operator. Nah, pengelola bandara ini kan AP, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebelum kebakaran terjadi, harusnya kan ini tidak perlu terjadi kebakaran ini. Kalau misalnya safety-nya itu bagus, pengawasan terhadap gerai-gerai yang ada bagus. Nah, sampai sekarang kan kejelasannya belum ada. Nah, itu bisa saja misalnya percikan listrik atau apa kan, dari itu bisa kabel dan macam-macam kan. Dan terus kemudian di launch itu kan banyak barang-barang yang mudah terbakar kan, itu harusnya diatasi semua. Harus sudah safety itu kan harus tinggi sekali. Ya? Harus ada antisipasi. Sejauh ini sifat-sifat atau tindakan-tindakan antisipatif agar tidak terjadi kebakaran sudah ada belum, Pak? Jadi begini Mas Indra, kemarin itu pada saat terjadinya kebakaran, seluruh peralatan pendukung untuk mengatasi kebakaran ini berfungsi. Ada hidran box yang bisa digunakan. Tentu yang tindakan pertama adalah ketersediaan APAR. Hanya memang kemarin volume api atau intensitas apinya cukup besar. Memang harus menggunakan bantuan fire factor dari internal kita. Artinya harus menggunakan kendaraan PKPPK. Nah, ini yang menyebabkan api cukup besar. Ini kan lokasi terjadinya kebakaran ini kan ada di tengah-tengah gedung. Sehingga kemudian akses untuk bisa mempercepat proses itu yang lebih sulit. Kira-kira begitu Pak Indra. Nah, kalau smoke detektornya ini bagus, iya ini kan harusnya tidak perlu sampai besar dulu. Ini kan bandara tidak tidur semua orang kan. Ini bandara sudah buka. Harusnya antisipasinya kan kalau misalnya semua sistem itu SOP penanganan krisis itu sudah berjalan dengan bagus dan selalu ada latihan. Saya pikir tidak perlu seperti ini, kan malu kita bandara kita terbakar. Bagaimana Pak Agus? Artinya sifat antisipatif bukan sifat setelah terjadinya. Ya, saya kira saya sependapat dengan Pak Sukur bahwa kami sudah berusaha untuk secepat mungkin melakukan tindakan pemadaman kemarin.
Hanya memang faktor kesulitan tempat ini yang menyebabkan dampaknya menjadi api agak membesar. Ya, secepatnya artinya setelah. Kalau misalnya tindakan-tindakan antisipatif agar tidak terjadi kebakaran di dalam ruang yang aksesnya tadi Anda bilang susah untuk dijangkau misalnya, Pak Agus, apakah sudah disiapkan misalnya, ini dugaan sementara kan adanya korsleting arus listrik begitu Pak. Apakah selama ini selalu ada pemeriksaan-pemeriksaan agar tidak terjadi kebakaran seperti ini Pak? Sehingga ada tindakan-tindakan antisipatif. Ya, kalau pemeriksaan rutin dilakukan Mas Indra. Ini kan kita airport ada periodical audit ya. Ada itu ya, periodical audit ada ya. Mas Agus, yang paling penting di sini sebenarnya Mas Agus. Iya, ya. Ya, artinya jangan cuman agar enak bahasa kita didengar oleh publik. Tetapi yang paling penting adalah itu SOP itu berlangsung dengan baik. Kita katakan gerai-gerai makanan dan macam-macam, kadang-kadang ada yang goreng di situ, ada kan bahaya sekali. Nah artinya kalau memang itu pemeriksaan itu sudah dilakukan kan tidak perlu terjadi seperti itu. Artinya kita tidak bisa lagi kembali ke permasalahan itu Mas Agus. Nah yang saya harapkan dari AP2 adalah tadi saya sudah bicara juga kepada Pak Dirjen, agar dibuat SOP yang jelas Pak untuk menangani permasalahan-permasalahan biar jangan terjadi lagi hal-hal apakah mati listrik, apakah terjadi kebakaran dan macam-macam. Saya tidak bisa terima misalnya ini lokasinya sulit. Jadi kalau lokasinya sulit, nah itu bisa terbakar seluruh bandara. Tidak boleh ada istilah lokasinya sulit dan macam-macam. Tidak boleh menjadi alasan lokasi sulit untuk diakses ketika terjadi itu kan harus ada pengamanan di titik lokasi yang tidak bisa masuk mobil pemadam kebakaran misalnya. Tetapi saya berpikir, saya sederhana saja berpikir, kalau ada di situ smoke detektornya itu berfungsi, alarm langsung bunyi, nah kan tidak cepat perlu penanganannya, cepat penanganannya, tidak perlu api sampai membesar. Yang saya dengar lagi susah dibuka. Detektor asap ini sebenarnya berfungsi tidak Pak waktu itu Pak Agus? Ya, semuanya berfungsi Pak Indra. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pada waktu peristiwa ini diketahui, memang dampak asap ini yang sudah terlalu tebal, sehingga sumber api agak kesulitan. Nah selain itu, karena ini peristiwanya adalah pagi hari, ruangan yang diduga terjadi tempat kebakaran itu masih dalam kondisi terkunci. Tadi Pak, saya tidak ingin mencari pembenaran dengan alasan bahwa tempatnya sulit. Tetapi faktanya seperti itu. Tempat itu ada di belakang check-in hall, kemudian terkepung oleh, dikelilingi oleh gerai-gerai yang lain. Ya. Nah, perlu kami sampaikan juga Pak Syukur, bahwa tidak ada kegiatan memasak di lokasi tersebut. Memang yang diizinkan oleh pengelola bandar udara hanya melakukan pemanasan saja. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak. Kita harap ada penjelasan yang lebih rinci, misalnya hasil dari audit secara periodik tadi seperti apa, mengapa hal ini terjadi. Tetapi kemudian jadi pertanyaan juga ketika Anda menyebut akses untuk memasukkan mobil pemadam atau memadamkan api itu susah. Sementara AP2 ini kan bukannya pengelola dari Bandara Soekarno-Hatta ini Pak, yang bisa mengatur bagaimana dapat akses atau tidak begitu ya. Kita akan mengulasnya lebih lanjut pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, ada pertanyaan masyarakat yang cukup sederhana begitu Pak Agus. Saya langsung ke Pak Agus dari AP2 begitu, Angkasa Pura II. Ada pertanyaan masyarakat yang sederhana begini Pak. Ini terjadi atau lemahnya krisis manajemen ini terjadi di Terminal 2, di mana yang notabene adalah terminal internasional atau maskapai Garuda begitu di sana. High priority misalnya. Bagaimana kalau ini kemudian itu yang terjadi di Terminal 2 aja seperti itu. Bagaimana yang di Terminal 1 kemudian yang lebih padat begitu Pak? Bagaimana Angkasa Pura II menjawab ini, Pak? Sebenarnya begini, kasus di Terminal 1 maupun Terminal 2, saya kira tidak akan berbeda jauh cara penanganannya. Ini kan kalau kita membedakan Terminal 1 dan Terminal 2 barangkali hanya terkait dengan layout atau arsitekturnya saja. Saya kira proses penanganannya pun akan sama seperti ini. Bahwa kami telah periksa ulang bagaimana Airport Emergency Plan, ternyata apa yang kami lakukan sebenarnya seperti itu. Hanya memang jujur kami akui bahwa
untuk kasus-kasus nyata seperti ini memang tidak tidak seperti hal yang diharapkan, tidak bisa langsung cepat, tidak bisa langsung kami merasa ahli gitu ya. Ada kondisi kepanikan, ada konsentrasi massa dan lain-lain, Mas Indra. Jadi ya kemarin ini jadi Angkasa Pura II boleh disebut memaklumi apa yang sudah dilakukan sekarang ini sebenarnya sudah cukup baik begitu ya Pak ya? Kami, saya kira begini, kita melihat bagaimana effort teman-teman Garuda, melihat effort teman-teman kami dari Angkasa Pura II sudah berusaha semaksimal mungkin. Teman-teman Garuda sudah mengerahkan semua daya upaya, termasuk hal yang mereka punya, mengerahkan armadanya untuk kemudian mengurangi ketidaknyamanan tanggal 5 Juli kemarin. Jadi saya pikir publiklah yang saya kira berhak untuk memberikan penilaian kepada kami. Tapi kami secara jujur akui bahwa kami menerima masukan seperti yang disampaikan oleh Pak Syukur Nababan atas peristiwa ini. Baik, ini kan sudut pandang effort yang Anda sebutkan tadi adalah sudut pandang ketika peristiwanya sudah terjadi. Yang dipertanyakan adalah bagaimana ini bisa terjadi, penanganannya juga nanti seperti apa agar tidak terjadi. Anda sebut sudah ada audit secara periodik. Nah, hasil audit secara periodik ini sejauh ini selama ini seperti apa? Mengapa kemudian bisa ada peristiwa kebakaran seperti arus pendek listrik misalnya terjadi? Pak Agus. Iya, jadi begini Mas Indra. Ini ada dua hal yang perlu harus kita cermati. Pertama adalah kalau peristiwa ini bukan disebabkan karena lemahnya jaringan atau infrastruktur kelistrikan. Tetapi dugaan sementara ini adalah kelalaian, human error, kelalaian. Dugaan human error ya. Hasil pastinya kami harus dugaan sementara. Kelalaian seperti apa itu Pak Agus? Kelalaian seperti apa ya ini korsleting maksudnya. Ini baru dugaan Pak. Saya masih menunggu hasil pasti kami dari Puslap Polri yang sudah melakukan penyelidikan awal. Ya, baik. Kalau misalnya ada human error kan berarti dari pihak bandara juga bisa ikut disebut bertanggung jawab dong Pak. Artinya bagaimana sih sebenarnya saya ingin kembali ke hasil audit periodiknya agar bisa nanti dinilai juga oleh Komisi 5, kita bisa tanyakan juga nanti ke Komisi 5 selama ini bagaimana ikut mengawasinya begitu. Iya, jadi kita mempunyai unit kerja yang membidangi penanganan kecelakaan pesawat terbang dan kebakaran. Nah, mereka melakukan pemeriksaan rutin terhadap fasilitas kesiapan dari peralatan pendukung proteksi kebakaran seperti APAR, alat pemadam api ringan, kemudian pengecekan box hidran dan lain-lain gitu. Nah, itu selalu kita lakukan rutin, Pak Mas Indra. Anda sendiri menerima laporannya? Iya. Tentu disampaikan kepada manajemen, Pak. Mas Agus, Pak Indra, saya potong sedikit. Kalau itu dilakukan dan terjadi, saya pikir tidak akan terjadi separah itu. Jadi, saya tidak ingin menyalahkan siapapun, Mas Agus. Itu tidak bisa disesali, tetapi itu menjadi pelajaran pahit bagi kita semua, pelajaran berharga bagi kita semua. Ya, seperti yang Anda katakan tadi, ada human error di sana. Harusnya kan human error itu tidak terjadi kalau sudah ada SOP. SOP bagaimana, katakanlah misalnya di launch tersebut ovennya tidak dimatikan atau bagaimana, kan itu harus ada SOP. Nah, pemeriksaan yang ada. Nah, akan Anda pengelola daripada bandara itu yang harusnya jangan itu yang selalu saya katakan di rapat-rapat komisi selalu dengan Kementerian Perhubungan. Bahwa jangan sampai khususnya di bandara atau di angkutan udara, jangan sampai pendekatan bisnis itu jauh lebih di depan daripada pendekatan safety. Nah, jadi yang saya harapkan ke depan ini kita sudah harus akui, artinya bahwa penanganan krisis apapun yang ada di bandara-bandara yang dikelola AP itu sangat lemah sekali. Nah, ke depan bagaimana kita melakukan penanganan ini, SOP yang jelas di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, itu yang penting kita pikirkan. Komisi 5 sering ikut, maaf saya potong, Komisi 5 juga sering mendapatkan
hasil audit secara periodik untuk Angkasa Pura ini tidak? Nah, terutama misalnya Angkasa Pura begini, Komisi 5 kebetulan mitranya iya. Bukan AP2 ini, bukan Angkasa Puranya, karena ini di BUMN, itu di Komisi 6. Jadi kita ke regulatornya, Kementerian Perhubungan. Nah, tetapi untuk hal-hal teknis, seperti misalnya kita membuat panja keselamatan dan kualitas penerbangan, ya kita harus panggil, karena mereka bagian daripada sistem itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Mas Indra, ini sudah tidak bisa disesali lagi. Tetapi saya tidak mau pejabat-pejabat di AP2 memberikan jawaban ini sebuah kecelakaan, ini human error. Nah, ini harus diperbaiki dan mengakui ini salah kami. Kami kurang ketat, dan ini kita perbaiki ke depan, sehingga publik juga merasa aman di bandara tersebut. Itu yang paling penting. Nah, terus kemudian yang kedua adalah penumpang yang dikorbankan di situ tentu harus ditangani dengan baik. Nah, mereka mengaku sudah ada penanganan dengan baik, disebutkan tadi. Tadi masih ada effort dengan luar. Loh, itu kan ada keterlambatan 3 jam, 4 jam. Masih tadi disampaikan, kebetulan juga Pak Hasto, rekan saya, Sekjen PD Perjuangan juga ada di sana, teman-teman DPR itu juga ada di sana, dan memberikan SMS dan komentar kepada kita bahwa ini sangat buruk sekali penanganannya. Jadi maksud saya, ini kita bukan mencari lagi kambing hitam siapa dan bagaimana, apa membela diri manajemen. Tapi apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus kita perbaiki dan kita ketat mengawasi itu. Baik. Itu yang paling penting sekarang. Baik. Saya ingin lebih luas memotretnya begitu Pak Agus. Tentu saja tidak mencari kambing hitam, tapi harus segera ada penanganan yang baik. Terutama ini menjelang musim mudik Lebaran begitu ya Pak Agus ya. Akan sangat padat sekali. Ya. Tapi kita lihat bahwa di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah beberapa kali menjadi sorotan juga begitu Pak. Kita ingat soal padamnya listrik yang beberapa kali terjadi. Kemudian kami juga masih ingat tentang radar yang sempat terganggu selama 30 menit. Kemudian padahal itu pada jam-jam sibuk penerbangan, misalnya sempat ada beberapa pesawat yang tidak bisa mendarat karena memang radar saat itu sedang rusak atau mengalami gangguan, lebih tepatnya seperti itu. Lalu kali ini juga dengan penanganan kebakaran yang dinilai cukup lambat, walaupun Anda sendiri tadi sudah menyebutkan ada effort yang cukup. Nah, pertanyaan kami kemudian masyarakat yang akan banyak menggunakan bandara ini Pak, di Soekarno-Hatta terutama. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang salah Pak penanganan? Apakah manajemennya yang kurang tepat atau bagaimana sih Pak? Pak Agus. Saya kira begini Pak Indra. Ini terkait dengan kasus kebakaran kemarin. Dalam 1 hari ini kan kita sudah bisa recover. Hari ini kita sudah melakukan berbagai perbaikan. Satu check-in hall yang kemarin kita tutup sampai jam 3 sebagai dampak kebakaran itu sudah kita buka kembali. Nah, kemudian dampak dari bertumpuknya penumpang kemarin salah satunya adalah check-in sistemnya Garuda juga tidak berfungsi dengan normal. Pagi tadi di flight pertama sudah berjalan baik. Nah, 1-2 hari ke depan kami akan melakukan perbaikan terhadap instalasi yang mendukung check-in sistem dan kelengkapannya, sehingga kemudian fasilitas penumpang ini bisa berjalan baik, dan kami harapkan dalam 1-2 hari ke depan ini sudah Pak Agus, itu kan normalisasi penggunaan bandara yang Bapak ceritakan tadi, sehingga bisa normal berfungsi. Nah, tetapi yang ditanyakan publik ini sekarang, yang saya tanyakan ini sekarang, bagaimana melakukan membuat tindakan-tindakan sehingga manajemen krisis ini, krisis apapun yang terjadi di bandara itu bisa cepat ditangani dan tidak menimbulkan ekses yang sangat luar biasa sekali. Itu yang perlu kita ketahui. Oke, baik, nanti akan dijawab selanjutnya ya Pak. Kita harus break terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Disampaikan oleh Bang Sukur terhadap Angkasa Pura II. Bisa diulang lagi tadi apa yang Anda soroti tadi dari penjelasan Pak? Ya, tadi kan yang disampaikan oleh Pak Agus itu adalah normalisasi setelah pasca. Nah, tetapi permasalahannya kan bukan hanya normalisasi, permasalahannya adalah bagaimana manajemen krisis agar jangan terjadi lagi peristiwa-peristiwa serupa atau peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, artinya kan tadi sudah diakui oleh Pak Agus juga tadi Pak Agus, bahwa tadi Anda mengatakan
bahwa ada terjadi kegamangan, ada terjadi kegugupan. Nah, artinya kalau SOP itu ada, itu kan tidak perlu terjadi. Nah, artinya ada sebuah standar penanganan krisis. Nah, sekarang tidak ada. Itu yang perlu kita tanyakan kepada Pak Agus. Tadi Pak Agus mengatakan bahwa katakan instalasi listrik di sana itu sudah dicek periodik, sudah bagus. Nah, saya bisa yakinkan dan pastikan bahwa instalasi listrik di sana itu sudah sangat tua sekali dan baru mau direvitalisasi oleh AP2. Nah, ini kan berbeda dengan hasil audit yang disebutkan tadi. Yang disebutkan tadi, makanya saya katakan ini kan Direktur Utama Angkasa Pura II mengatakan revitalisasi instalasi listrik di Bandara Soekarno-Hatta selesai nanti pada tahun 2016. Tadi Pak Agus mengatakan ini human error. Bagaimana Pak Agus? Bagaimana Pak Agus? Ini Pak Dirutnya sendiri berpendapat beda bahwa memang masih ada masalah di soal instalasi listrik ini, Pak. Audit periodiknya seperti apa sih hasil sebenarnya, Pak? Konteks pertanyaannya berbeda. Jadi begini, Pak, kalau kita amati yang disampaikan oleh Bang Sukur tadi benar. Pak Budi Karya selaku Direktur Utama AP2 menyampaikan hal tersebut tadi siang bersamaan dengan kunjungan Bapak-bapak dari Komisi 5 ke lokasi kejadian. Nah, ini kan dikaitkan dengan bahwa setelah operasi Terminal 3 nanti, Terminal 2 ini akan direvitalisasi, termasuk juga layout dan fasilitas kelistrikannya. Jadi kaitannya dengan itu, Mas Indra. Tetapi kan terkait Terminal 2 juga kan, Pak, maksudnya, Pak? Akan direvitalisasi ini di Terminal 2 kan maksudnya? Oh iya. Artinya iya, betul. memang... Maksudnya kan begini. Ada masalah. Bukan, jadi gini, Pak. Terminal 3 ini begitu siap dioperasikan, Terminal 2 skenarionya akan ditutup. Operasi ditutup sebagian atau seluruhnya, kita lihat situasinya nanti. Nanti pada saat Terminal 2 ini sudah bisa dilokalisir untuk ditutup, dilakukan revitalisasi. Persyaratannya adalah Terminal 3 ini harus jadi dan beroperasi dulu. Oke, baik. Konteksnya beda, baik ya. Baik, menurut saya konteksnya adalah beda. Tapi pertanyaan saya tadi sebenarnya belum terjawab seluruhnya, Pak. Misalnya begini, saya tadi menanyakan bahwa sorotan terhadap Bandara Soekarno-Hatta ini tidak yang hanya terjadi kemarin saja begitu, Pak. Sebelumnya ada beberapa peristiwa yang lain, ada radar yang rusak, kemudian listrik yang kerap padam dan lain sebagainya. Publik ini jadi secara umum mau bertanya, secara general mau bertanya, ada apa dengan pengelola Bandara Soekarno-Hatta ini sebenarnya? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah ada kendala-kendala dalam memanajemeni Angkasa Pura II ini terhadap Bandara Soekarno-Hatta, atau apa yang menjadi kendala, Pak, sebenarnya? Iya, kami juga menyadari itu, Pak Indra. Jadi ya, pertama yang harus dilihat sebagai tolak ukur adalah adanya gap antara supply and demand, kapasitas dengan fasilitas yang terpasang. Ini sekarang kan sudah memang gapnya sudah sangat jauh. Itulah yang kemudian melatar belakangi Angkasa Pura harus segera meredesain Soekarno-Hatta dengan konsep grand design. Salah satunya adalah pembangunan Terminal 3. Saya kira dengan selesainya pembangunan Terminal 3 ini paling tidak akan mengatasi sebagian besar masalah, karena sumber masalahnya adalah di over capacity itu, Pak. Jadi memang Anda setuju bahwa ada masalah, ini harus ada redesign yang cukup besar begitu, termasuk seperti contohnya membangun Terminal 3, dan dengan dibangunnya Terminal 3 masalah-masalah seperti ini akan terminimalisir begitu, Pak, ya? Itu garis bawahnya, Pak. Ya, paling tidak dari sisi kapasitas penumpang ini saya kira akan teratasi, karena posisi saat ini kapasitas Soekarno-Hatta keseluruhan Terminal 1, 2, dan 3 ini 24 juta. Faktanya sekarang kita sudah menerima Mas Indra, kalau bisa saya potong hampir sedikit. 62 juta. Saya kurang sepakat apa yang disampaikan Pak Agus tadi. Soal supply demand tadi yang karena permasalahan yang timbul hari Minggu dan sebelum-sebelumnya itu tidak ada hubungan dengan over capacity. Itu hubungannya dengan pengelolaan
permasalahan-permasalahan yang ada. Artinya mau dibuat nanti yang baru semewah apapun, kalau manajemennya, pengelolaannya, SOP-nya itu tidak benar, ya akan timbul masalah yang sama. Ini kan kebakaran yang terjadi kemarin di Lons itu kan tidak ada hubungan dengan overcapacity. Iya. Nah, tadi yang Mas Indra katakan tadi yang sempat padam misalnya itu kan tidak ada hubungan dengan capacity. Yang saya maksud, kita jangan bicara oh ini overcapacity. Kalau problemnya overcapacity sehingga orang tidak nyaman pada padatan, oke, kita bisa diskusikan hal itu. Nah, kan kita sudah dorong untuk pembangunan bandara itu. Nah, tetapi permasalahan ini bukan problem overcapacity. Seperti ada rusak. Permasalahan ini adalah permasalahan penanganan krisis, adanya SOP agar tidak terjadi masalah-masalah yang lain. Gitu loh. Pak Agus, apa jawaban Anda dari sanggahan dari Pak Syukur ini tadi? Begini Pak Syukur, Pak Indra. Jadi kembali kepada pokok diskusi kita bahwa tadi kita diskusi adanya dampak dari kebakaran. Dampak itu menutup satu section, satu subterminal 2E kita tutup. Nah, dampaknya adalah kita ingat bahwa dalam kondisi normal saja Bandara Soekarno-Hatta sudah cukup padat. Apalagi dengan ditutupnya 24 check-in desk. Jadi terkait ya maksud Anda Pak ya? Dengan overcapacity ya, tadi? Tentu saja ada kaitannya menurut saya. Betul. Ditambah lagi kemudian selama proses pemadaman itu kan tidak ada kegiatan penerbangan yang bisa berlangsung. Oke, baik Pak, tapi kami ingin mendapatkan jaminan dari Angkasa Pura II misalnya untuk terutama warga yang akan menggunakan Bandara Soekarno-Hatta nanti ini, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi kan Pak? Artinya begini Pak, ketika pada menjelang arus mudik nanti ini, orang bertanya seperti pertanyaan saya di awal tadi, Terminal 2 saja seperti ini perlakuannya. Bagaimana di Terminal 1 misalnya terjadi sebuah masalah? Atau terminal di daerah? Atau terminal-terminal di daerah misalnya Pak. Saya ingin ada jaminan dari Angkasa Pura II. Iya, Mas Indra, pasca kebakaran tadi, Bapak-Bapak dari Komisi 5 mengunjungi lokasi dan menyampaikan beberapa saran rekomendasi, saya kira bisa diikuti. Pertama adalah area check-in ini agar dijauhkan dari area tenan. Artinya nanti setelah pasca kebakaran ini tidak ada lagi area komersial di belakangnya. Kemudian akan diminta dilakukan audit. Nah, pasti ini kita akan lakukan karena bagaimanapun pasca kebakaran ini kan merusak beberapa fasilitas, pasti akan dicek. Kira-kira seperti itu, Pak. Komisi 5 terakhir sebelum menutup. Jadi intinya begini, kita mengobati penyakit itu kan harus penyakitnya langsung. Jadi saya tidak berbicara tentang normalisasi. Yang saya mau bicara adalah bagaimana untuk agar tidak terjadi lagi masalah-masalah itu. Harus ada SOP, harus ada sistem, harus ada manajemen krisis gitu loh. Jadi ini kan Pak Agus selalu tadi berbicara tentang normalisasi setelah kebakaran ini. Sebenarnya masyarakat bukan hanya itu yang dituntut, tetapi bagaimana jaminan seperti tadi pertanyaan Pak Indra, jangan lagi terjadi hal-hal seperti itu. Itu yang saya harapkan Pak Agus. Sehingga ada SOP yang bisa dilakukan oleh AP bukan hanya di Suta, tetapi di seluruh bandara-bandara yang dikelola oleh AP. Apa langkah real Komisi 5 terakhir, Pak? Kemudian, tentu kita akan melakukan secepatnya koordinasi ya. Kalau aturan-aturannya sih sudah ada, regulasi dari Kementerian Perhubungan itu sudah lengkap. Tinggal implementasinya di pengelola. Nah, kebetulan pengelola bandara ini bandara banyak dikelola oleh AP. Nah, bagaimana implementasi pengawasan di AP itu yang paling penting. Mengingat ini sudah sering kali terjadi dan menjadi sorotan, lalu kemudian saya pikir begini. Cukupkah hanya kemudian Menteri Perhubungan menyatakan akan menegur karena mengingat ini juga di bawah AP ini ada di bawah BUMN? Saya pikir begini, saya harus mendorong Kementerian Perhubungan ya juga meningkatkan kinerjanya lebih baik, pengawasan lebih baik. Tetapi kalau misalnya Kementerian Perhubungan merasa bahwa pengelola bandara itu tidak comfort, tidak bisa memberikan kenyamanan kepada publik, ya harus diambil alih. Oke, baik. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa hasil evaluasinya juga lebih lanjut. Ada audit juga yang disebutkan dari pihak Angkasa Pura II. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih. Sementara Pak Syukur, terima kasih Pak Agus Haryadi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saat lagi Prime Time News akan hadir bersama